Selamat bertemu dalam mata kuliah signal processing. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai sampling dan kuantisasi, atau sampling dari suatu gelombang atau suatu sinyal gelombang yang kemudian disampel, diambil bagian yang paling kita ingin teliti. Contohnya kita akan mengambil hanya pada frekuensi rendah atau hanya pada frekuensi tinggi. Kemudian kita dari sinyal yang kontinu itu kita lakukan kuantisasi. Jadi ini sinyal gelombangnya, kemudian kita lakukan sampling. Karena di sini beragam frekuensi, kemudian di sini kita ambil frekuensi tertentu, frekuensi tertentu yang kita ambil. Kemudian dari frekuensi ini kita lakukan kuantisasi. Kita ingin menghitung amplitudonya atau informasi apa saja yang ingin kita dapatkan dari gelombang atau sinyal yang kita ingin kaji. Sekarang gelombang yang kita sudah sampling ini, kita perlu lakukan satu langkah lagi supaya gelombang itu benar-benar murni, tidak campur dengan noise. Makanya kita akan bahas mengenai filter dari sinyal atau filter sinyal pada bab ke-6 ini. Filter sinyal merupakan salah satu komponen paling penting, komponen yang paling penting dalam pengolahan sinyal, baik dalam ranah atau dalam bidang sinyal analog maupun pada sinyal digital. Secara umum, filter digunakan untuk memodifikasi dan memperbaiki sinyal dengan cara melewatkan komponen frekuensi tertentu dan melemahkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi filter ini seperti saringan. Jadi ada gelombang begini yang sudah kita sampling, kemudian masuk ke dalam ini kita ingin frekuensi tertentu yang ingin kita lewatkan saja, sedangkan yang lain kita lemahkan sehingga tidak terbaca nantinya. Contoh filter ini banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari komunikasi, audio, biomedis hingga instrumentasi teknik fisika. Pada komunikasi kita lihat ada FM, frekuensinya tertentu pada 100 MHz sampai dan visual tertentu. Audio yang pada yang bisa didengar manusia 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Biomedis karena dia gelombangnya rendah, tekan jantung dan seterusnya, dia frekuensi rendah, maka yang dilewatkan frekuensi rendah. Atau pada instrumentasi fisika lainnya seperti sensor-sensor yang digunakan untuk melacak suatu besaran-besaran fisis pada ilmu fisika. Dalam prakteknya, filter dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu filter analog, yaitu untuk menyaring atau memisahkan gelombang-gelombang sinyal dari yang berbentuk analog, dan filter digital. Filter analog diimplementasikan menggunakan rangkaian elektronik seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan filter digital menggunakan algoritma perumusan sinyal yang bekerja pada data diskrit. Meskipun berbeda dalam penerapannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan spektrum sinyal yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau kebutuhan frekuensi yang ingin kita gunakan. Filter dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan respon frekuensinya. Antara lain low pass filter, berarti filter ini dia akan melewatkan frekuensi rendah. High pass filter dia akan melewatkan frekuensi tinggi, dan pass filter dia akan melewatkan frekuensi pertengahan. Dan ini dia akan memberhentikan frekuensi yang, contohnya pada alat musik kita bisa menghilangkan salah satu komponennya, macam frekuensi rendah yaitu bass dan seterusnya kita bisa hilangkan, atau vokalnya yang kita bisa hilangkan.
dan seterusnya. Low pass filter meloloskan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi, sedangkan high pass filter melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menahan frekuensi rendah dan meloloskan frekuensi yang tinggi. Kalau band pass filter, kita hanya melewatkan suatu rentang frekuensi yang tertentu. Jadi macam saya ingin yang hanya 50 sampai 60 yang boleh lewat, sedangkan yang lainnya tidak boleh. Sedangkan band pass filter justru sebaliknya, dia menahan frekuensi tertentu dan melewatkan yang frekuensi lainnya. Selain klasifikasi berdasarkan jenis respon filter, filter sinyal juga dapat dibedakan menurut cara pembentukannya. Dalam daerah digital terdapat finite impulse response atau FIR dan infinite impulse response IR. Filter FIR memiliki respon impulse berhingga dan bersifat stabil, sedangkan IIR memiliki respon impulse yang tidak berhingga tetapi lebih efisien dan secara komputasi. Pemilihan jenis filter sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi, baik dari segi presisinya, stabilitas, maupun kompleksitas perhitungan. Sekarang kita bahas mengenai konsep filter yang ideal dan yang praktis. Filter ideal dan filter yang praktis dalam kehidupan nyata. Telah dikatakan bahwa filter dalam penggunaan jadwal berfungsi untuk memisahkan atau menyeleksi komponen frekuensi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Secara teoritis, filter dapat dirancang sedemikian rupa sehingga hanya melewatkan frekuensi tertentu dan sepenuhnya menghilangkan frekuensi lainnya. Filter ini disebut yang ideal. Dia hanya bisa macam yang 50 Hz saja yang lewat, sedangkan yang lainnya tidak terlewatkan. Tapi secara kenyataan bahwa ini sangat susah untuk didapatkan karena dia ada noise-nya nanti. Namun dalam implementasi nyata, dalam penggunaan nyatanya, filter seperti ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan fisik dan komputasi. Oleh karena itu, muncullah konsep filter praktis yang mendekati kinerja dari filter ideal tetapi dengan kompromi tertentu. Filter ideal ini memiliki respon frekuensi yang sempurna sesuai dengan definisi matematika. Dia bisa melewatkan frekuensi tertentu dan menahan frekuensi yang lainnya. Misalnya sebuah filter low pass yang dapat melewatkan frekuensi rendah benar-benar melewatkan semua frekuensi di bawah frekuensi yang cut off tanpa pelemahan sedikit pun, dan sepenuhnya menolak frekuensi di atas cut-off atau batas yang ditentukan. Transisi antara passband dan stopband pada filter ideal bertajam dengan batas vertikal. Model ini memudahkan analisa teoritis dan menjadi acuan dalam perencanaan filter nyata. Namun, filter ideal ini tidak dapat diwujudkan secara fisik karena membutuhkan respon impuls yang panjang tak berhingga. Misalnya, low pass filter ideal memerlukan fungsi sink T dengan respon impuls sehingga membentang hingga tak berhingga, ini sin T. Hal ini sangat mustahil diimplementasikan dalam sistem waktu yang nyata yang hanya dapat bekerja dengan panjang respon impuls yang terbatas. Sebaliknya, filter praktis adalah filter yang dapat diwujudkan secara nyata baik dengan perangkat analog maupun perangkat digital. Filter praktis memiliki respon frekuensi yang mendekati filter ideal, tetapi dengan keterbatasan. Pada filter praktis, transisi antara passband atau frekuensi yang dilewati dengan frekuensi yang dihentikan tidak vertikal, tidak begini dan begini, tapi ternyata dia bisa begini. Jadi ada sebagian yang masih bisa dilewatkan frekuensi itu, dan ada sebagian yang dihentikan. Selain itu, terjadi pelemahan atenuasi pada passband maupun pada stopband tidak sempurna.
Sehingga tidak, yang ideal kan harusnya begini, ini dilewati, harus itu yang tidak dilewati begini. Nah, sedangkan ini dia turun begini. Dalam desain filter praktis, terdapat beberapa parameter penting yang digunakan menilai kualitas dari filter, yaitu passband ripple, penyimpangan amplitudo pada daerah passband atau frekuensi yang ingin dilewati. Yang kedua, stop band atau attenuation, yaitu seberapa besar pelemahan sinyal di daerah stop band atau yang dihentikan, frekuensi yang dihentikan. Dan lebar transisi band, bukan ini dia begini atau dia agak dekat begini, semakin lebar ini semakin begini, semakin jelek. Ini dia punya lebar. Kalau yang ini ideal ya, ada dan tidak ada, dilewati dan tidak dilewati. Dalam dunia digital terdapat dua filter praktis, yaitu yang tadi disebut PIR dan IIR. Pada filter PIR memiliki respon impuls yang berhingga dan dapat dirancang agar memiliki respon frekuensi mendekati filter ideal dengan tingkat presisi yang tinggi, meskipun memiliki orde yang besar. Filter IIR lebih efisien karena memanfaatkan umpan balik, tetapi lebih sulit dirancang dengan respon yang sepenuhnya stabil. Kedua pendekatan ini digunakan secara luas sesuai dengan kebutuhan praktis. Pada tabel berikut ini kita lihat perbandingan antara filter ideal dan filter praktis. Definisinya, filter ideal itu model teoritis filter yang respon frekuensinya sangat sempurna. Sedangkan filter praktis adalah filter nyata yang dapat diimplementasikan dengan perangkat analog atau digital. Pada respon frekuensi, pada filter ideal, transisi antara passband dan stopband sangat tajam, atau dia tajam sekali. Sedangkan pada filter praktis memiliki transition band, yaitu daerah transisi, ya, tentunya tidak tajam dan jauh antara passing band dan yang stop band. Pada passband tidak ada ripple, amplitude konstan, jadi tidak dia begini terus. Pada ini ada toleransi ripple, mungkin makin lama dia akan makin mengecil dan seterusnya. Stop band pelemahan sempurna, tak hingga pada stop band. Jadi semua yang frekuensi yang ingin dihentikan itu dia punya amplitudo langsung nol. Kalau yang ini pelemahannya terbatas, jadi mungkin yang ingin dihilangkan itu masih ada, masih terbaca. Bentuk respon itu tidak berhingga dan panjang, sedangkan ini berhingga panjangnya. Implementasinya mustahil diimplementasikan secara fisik. Ini dapat filter praktis dapat direalisasikan dengan rangkaian analog dan algoritma digital. Kompleksitas kalau yang ideal itu teori sederhana namun tidak realistis, sedangkan ini ada kompromi antara kompleksitas, stabilitas, dan kualitas. Fungsinya sebagai acuan teoritis dalam desain filter, sedangkan yang ini digunakan dalam aplikasi nyata pada sinyal audio, sinyal komunikasi, sinyal biomedis, implementasi, dan lainnya. Ini perbandingannya kita bisa lihat, yang kuning ini ideal, langsung begini langsung putus, sedangkan yang biru ini adalah yang praktis. Ada sedikit dia tidak vertikal, dia ada membentuk satu. Berarti di sini ada dia punya interval. Dengan memahami perbedaan antara filter ideal dan filter praktis, maka diharapkan mahasiswa dapat mengerti mengapa perancangan filter dalam dunia nyata memerlukan kompromi antara performa, stabilitas, dan efisiensi komputasi. Filter ideal tetap penting sebagai acuan teoritis, tetapi implementasi nyata selalu menggunakan filter praktis. Jadi filter ideal ini sangat matematis sekali, dan ini filter praktis yang bisa dibuat, dan dia mendekati ke filter
ideal. Jadi bisa dalam bentuk sinyal filter sinyal analog maupun sinyal digital. Filter analog ini contoh-contohnya adalah Butterworth dan Chebyshev. Filter analog merupakan salah satu komponen dasar dalam pengolahan sinyal analog yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tertentu dan menolak frekuensi lainnya. Jadi dia bisa melewatkan frekuensi yang kita inginkan dan menahan frekuensi yang tidak kita inginkan. Nah, tadi kita gambar bahwa dia bentuknya bisa langsung begini atau dia ada sedikit kurva. Di antara jenis filternya adalah Butterworth dan Chebyshev yang termasuk paling banyak digunakan. Filter Butterworth dikenal dengan respons frekuensi yang sangat halus dan rata pada daerah passband pada frekuensi yang ingin dilewatkan. Karakteristik utamanya adalah maximally flat magnitude response, yang artinya tidak ada ripple atau riak-riak di passband. Hal ini membuat filter Butterworth sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan sinyal output tanpa fluktuasi amplitudo pada frekuensi yang dilewatkan, seperti sistem audio atau instrumentasi pengukuran. Jadi dia tidak macam begini, di atas dia agak gelombang-gelombang, tapi dia betul-betul murni sinyalnya seperti ini. Namun konsekuensi dari respon yang rata pada passband adalah transisi dari passband ke stopband pada filter Butterworth cenderung lebih lambat. Jadi dia begini, dia akan turun lebih lambat. Jadi frekuensi yang dilewatkan istilahnya frekuensi yang dihentikan. Dengan kata lain, filter ini memiliki lebar transisi band yang relatif lebih besar. Lihat ada dia punya transisi band atau dia punya jarak antara yang stop dengan ini ada waktu tertentu dia. Oleh karena itu, untuk mencapai atenuasi stop band yang cukup besar, filter Butterworth biasanya membutuhkan orde yang lebih tinggi, yang berarti kompleksitas rangkaian yang lebih besar. Berbeda dengan Butterworth, filter Chebyshev dirancang untuk menghasilkan transisi yang lebih tajam. Jadi dia lebih tidak begini, dia mungkin lebih tajam. Dari passband ke stop band dengan orde yang lebih rendah. Filter ini memanfaatkan konsep ripple, yaitu fluktuasi amplitudo yang diizinkan di saat passband. Jadi di sini dia masih ada lewat sedikit gelombang, kemudian dia turun. Ini passbandnya, ini low stopbandnya. Jadi tidak datar begini, tapi masih ada reaksi. Filter Chebyshev tipe 1 memiliki respon amplitudo dengan ripple pada passband, tetapi stopbandnya mulus tanpa ripple. Jadi dia di atasnya ini tidak begitu mulus, kemudian turun, dan di sini itu berhenti. Sementara itu Chebyshev tipe 2 justru memiliki respon passband yang rata seperti Butterworth, tetapi ripple pada stopband. Berarti dia di sini yang tipe 2, kemudian dia turun di sini sedikit. Ini pada passbandnya, ini pada stopband. Pilihan tipe filter bergantung pada apakah aplikasi lebih toleran terhadap distorsi amplitudo pada passband atau lebih membutuhkan stopband yang bersih. Jadi sangat tergantung pada apa yang kita inginkan. Kita inginkan mau yang passbandnya bersih atau yang stopbandnya yang bersih. Dalam implementasi praktis, filter Butterworth sering digunakan pada sistem yang menekankan kualitas audio dan data pengukuran, karena passbandnya yang rata menjamin amplitudo sinyal tidak terdistorsi. Jadi amplitudonya dia flat, tidak berubah-ubah. Sebaliknya, filter Chebyshev lebih sering dipakai pada aplikasi komunikasi dan sistem kontrol, di mana kebutuhan utama adalah transisi yang cepat antara frekuensi yang diinginkan dan yang ditolak, meskipun ada sedikit distorsi pada amplitudonya. Ini ada tabelnya, Anda bisa pelajari.
perbedaan antara filter Butterworth dan Chebyshev tipe 1 dan tipe 2. Ini kita lihat yang ini yang warna kuning ini Butterworth, dia turunnya jauh. Kemudian di Chebyshev ini masih agak beriak-riak, kemudian dia turun juga dengan lebih cepat pesat. Ini gambaran contoh hasil filtering Butterworth dan Chebyshev. Ini amplitude aslinya, kemudian hasil filter Butterworth pada frekuensi 20 Hz dengan amplitude 4. Kita lihat ada bentuknya masih begini, kemudian menurun. Sedangkan tipe 1 bentuknya terjadi riak-riak sedikit, tidak begitu kelihatan bedanya. Tapi di sini adalah Butterworth di frekuensi, dan ini pada 20 frekuensi juga. Lihat sedikit ada pergeseran antara ini yang kita luruskan jadi agak sedikit pergeseran. Ini ada penjelasan, Anda bisa melihat sinyal asli komponen 5 Hz, sedangkan omega 40 dan tinggi 90. Hanya melewatkan 5 Hz saja, berarti gambaran ini untuk yang 5 Hz saja. Sedangkan pada Chebyshev dia lebih besar. Filter digital ada VAR dan IER. Filter digital merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang bekerja pada sinyal diskrit dengan tujuan memodifikasi spektrum frekuensi sinyal sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan dengan filter analog yang menggunakan rangkaian elektronik, sedangkan filter digital bekerja dengan operasi numerik berupa konvolusi, transformasi, dan umpan balik. Ada dua jenis filter digital, yaitu Finite Impulse Response atau FIR dan Infinite Impulse Response. Keduanya memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Kita akan lihat di sini di tabelnya. Responnya berhingga, sedangkan yang IR tak berhingga. Stabilitasnya ini selalu stabil, yang ini bisa tidak stabil jika full berada di luar lingkaran satuan. Respon fase dapat dirancang linear pas, tidak ada distorsi pada pas, umumnya tidak linear, bisa menyebabkan distorsi. Kompleksitas orde membutuhkan orde yang tinggi, lebih besar umur komputasi dan memorinya. Sedangkan pada IAR, orde rendah sudah cukup untuk transisi yang tajam. Ya, perubahan ini langsung tajam dengan orde yang rendah saja. Kemiripan dengan analog, tidak meniru filter analog klasik, sedangkan ini meniru filter analog Butterworth, Chebyshev, atau dan lainnya. Efisiensi dari komputasi pada FIR relatif lebih boros, terutama untuk real time. Ini yang IIR lebih efisien dan hemat komputasi. Keutamaannya stabil, linear, pas, cocok untuk audio atau citra. Yang IIR efisien, dapat mendekati respon analog dengan orde yang kecil. Kelemahan utama, butuh orde yang besar, jadi sampai X pangkat berapa, komputasi yang tinggi, sedangkan ini potensi tidak stabil karena adanya distorsi fase. Aplikasinya pada sinyal audio, digital, citra, analisis spektral. Yang ini pada komunikasi digital, sistem kontrol, filter adaptif real time. Ini kita lihat contohnya. Pada yang kuning ini adalah FIR, dia bentuknya begini, jadi masih ada riak-riaknya. Sedangkan ini adalah AIR, bentuknya lebih halus. Karena ini ordenya, ini padahal sudah orde 20, sedangkan ini hanya masih orde 4. Ini gambarannya, pastinya begini, kemudian dibersihkan. Ini ada hasil gabungan antara 100 dan 10 dan 100 Hz. Kemudian ini hanya yang frekuensi 30 nya saja.
Ini frekuensi 30 desil. Dibersihkan dan dikeluarkan. Desain dan implementasi filter merupakan tahapan penting dalam pengolahan sinyal, baik dalam ranah analog maupun digital. Kita tahu bahwa filter berfungsi sebagai modifikasi spektrum sinyal agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi, misalnya mereduksi noise, memperbaiki kualitas sinyal, atau mengekstraksi informasi tertentu. Proses desain filter melibatkan penentuan spesifikasi, pemilihan jenis filter, hingga perencanaan koefisien yang disesuaikan. Implementasi kemudian merealisasikan filter tersebut dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahap pertama dalam desain filter adalah mendefinisikan spesifikasi. Spesifikasi biasa meliputi frekuensi cutoff, frekuensi yang ingin ditampilkan atau ingin dipotong, lebar dari transiasi band antara dari pass band ke stop band, berapa lebar transisi band ini. Kemudian toleransi ripple, apakah di sini ada ripple-nya atau riak-riak gelombang atau dia bentuknya lurus yang kita inginkan. Dengan spesifikasi ini, perancangan filter dapat menentukan tipe filter yang sesuai, apakah low pass filter, high pass filter, band pass filter, atau band stop filter. Dalam filter analog, perancangan biasanya menggunakan pendekatan matematis berdasarkan fungsi alinya atau fungsi transformasinya, seperti Butterworth, Chebyshev, elliptik, dan seterusnya. Sementara pada digital, metode desain mencakup teknik windowing, misalnya Hanning-Beckman untuk FIR dan transformasi bilinear untuk AER. Pemilihan metode desain dapat menentukan kualitas akhir filter dalam memenuhi spesifikasi. Implementasi filter pada umumnya menggunakan prosesor sinyal digital DSP, microcontroller, ataupun komputer. Filter FIR diimplementasikan melalui operasi konvolusi linear, sedangkan AER memerlukan perhitungan rekursif atau yang berulang karena adanya umpan balik. Dalam praktiknya, efisiensi perhitungan merupakan faktor penting, sehingga algoritma seperti fast Fourier transform atau polyphase struktur sering digunakan untuk mempercepat proses filtering, terutama pada aplikasi yang real time. Ini gambarannya diawali proses desain dari filter. Pertama, menentukan spesifikasinya, di gambarnya ke bawahnya. Kemudian kita pilih, kita mau dia bergelombang atau tidak, bagaimana dia punya band transisinya, dan seterusnya. Kemudian kita jenis filternya, atau yang analog atau yang digital. Kalau analog bisa pilihan Butterworth atau Chebyshev, atau digital VIR dan AER. Kemudian terapkan metodenya, ada windowing, linear, dan seterusnya. Implementasinya dalam bentuk perangkat keras atau hardware, atau dalam bentuk perangkat lunak atau yang softwarenya. Dan software ada kaitannya dengan microcontroller atau komputer sekalipun. Kemudian kita uji pada bagaimana sih respon dari filter terhadap frekuensi-frekuensi yang kita inginkan. Aspek penting lainnya dalam implementasi filter adalah kompromi antara performa, kompleksitas, dan efisiensi. Filter dengan spesifikasi sangat ketat menunjukkan order yang tinggi, yang berarti lebih banyak komponen dalam analog atau lebih banyak perhitungan dalam digital. Jika filternya dibuat dalam analog, maka kita perlu banyak komponen-komponen elektronik yang untuk menjadikan filter. Sedangkan jika kita ingin filter itu dibuat dengan digital, maka kita perlu komputasi yang banyak, data yang banyak, dan programming yang lebih susah. Ini ada data sensor noise, akselerometer getaran mesin, dia mengecek sensor yang mengecek getaran mesin. Kemudian kita ambil yang 60 Hz dengan riak-riaknya 1 desibel, kondensasi 40 desibel. Maksudnya kalau lebih dari 50 desibel dan pada
di atas frekuensi 100 Hz, makanya ini akan diatenuasi atau dihilangkan. Kemudian kita pilih filternya, jenisnya adalah IAR Butterford Order 4, metode bilinear transform. Ini difungsikan pada microcontroller karena ini adalah digital. Kemudian bikin kontrolnya ke pin programnya. Kemudian kita masukkan data sensor ke dalam. Kemudian ini dia punya alat, kemudian ini hasil sensor, kemudian di sini filtering, kemudian keluarlah data sensor yang lebih bersih pada komponen yang lebih dari 100 Hz yang teredam sinyal di getaran halus. Ini adalah studi kasus. Sebagai contoh, pengukuran getaran suatu struktur menggunakan aktilometer. Sinyal utamanya berada frekuensi tertentu, misalnya di bawah 100 Hz. Namun data sering tercemar oleh noise frekuensi tinggi hingga interferensi lingkungan atau sinyal listrik. Jika data ini langsung digunakan tanpa pengolahan, hasil sangat bias hingga interferensi konduksi struktur menjadi keliru karena kita inginkan dia getarannya 100 Hz, ternyata ada dari luar yang mungkin lebih dari ini atau kurang dari 100 Hz. Teknik reduksi noise yang paling utama adalah penggunaan filter digital, misalnya low pass filter atau filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah, atau kita juga ingin melewatkan frekuensi tinggi yang menggunakan high pass filter. Dari sini kalau dia digital kita bisa memilih dua jenis, IF-AIR atau EAIR. Reduksi noise juga dapat digunakan pendekatan lain, misalnya moving patch filter atau transformasi Fourier atau wavelet ke gelombang tersebut. Ini adalah contoh dari sinyal asli dari satelit, kemudian ini sinyal eksperimen dengan noise, kemudian ini setelah di filter low pass full Hz, berarti dengan full Hz saja yang dilewatkan. Ini adalah contoh dan ini ada penjelasannya, Anda bisa baca penjelasan gambar tersebut, dan terdapat beberapa jenis latihan. Semoga dapat dipahami mengenai filter. Kita bertemu di pekan depan. Terima kasih dan selamat siang.